generasinya ini ternyata makin sadis lagi, makin kejam lagi cara mainnya. Aduh, udah makin gila banget aja. Halo semuanya, kembali bersama gue, Ayu Herlina. Untuk hari ini gue bakal bahas sebuah gerakan radikal di Amerika yang menurut gue tuh sangat rasis ya, dan sangat kejam. Sejujurnya gue pribadi ya, itu gue sering banget ngelihat kostum-kostum kayak gini, tapi gue tuh nggak tahu ini tuh apa ya, apakah ini termasuk dari sekte sesat atau semacam gerakan-gerakan aliran-aliran sesat lainnya. Gue percaya juga kalau di antara kalian itu familiar banget sama kostumnya mereka ini, tapi kalian tuh nggak tahu ini tuh kostum apa gitu. Oke, nggak usah lama-lama, hari ini gue bakal ngebahas Ku Klux Klan atau biasa itu disingkat sebagai KKK. Tapi sebelum masuk ke videonya, seperti biasa, kalau lu suka sama video gue dan mau terus mendukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke videonya. Ku Klux Klan atau singkatnya itu KKK ya, itu ternyata banyak banget pengertian dari namanya. Contohnya dari The Guardian. The Guardian ini bilang ini dipilih karena suaranya itu mirip sama crossbow yang lagi dikokang. Sebenarnya di sini gue juga kagak paham kenapa dia bisa menyambungkan Ku Klux Klan dengan crossbow ya. Tapi di sini ya nyatanya itu The Guardian bilang katanya dipilih karena suaranya itu mirip sama crossbow yang lagi dikokang. Ada yang bilang namanya ini juga diambil dari bahasa Yunani yaitu kyklos, artinya itu lingkaran. Gue kagak paham di sini maksudnya apa, kesambungannya apa, tapi kayaknya menurut gue ya, menurut pendapat gue lingkaran. Karena ini kan sebuah gerakan, mungkin sebuah gerakan, suatu gerakan. Namun ternyata dari member-membernya Ku Klux Klan sendiri itu bilang kalau namanya Ku Klux Klan ini artinya adalah persaudaraan ras kulit putih. Jadi mereka ini tuh percaya kalau ras kulit putih adalah ras paling tinggi di antara ras-ras yang lainnya. Jadi bisa dibilang dari namanya aja tuh artinya udah yang kayak rasis banget ya, say. Tapi guys, sebelum lebih jauh lagi nih gue ngebahas tentang kekejamannya dan juga kerasisannya si Ku Klux Klan ini, alangkah baiknya kita ngomongin dulu nih outfitnya member-member Ku Klux Klan yang sangat familiar dan bener-bener menurut gue tuh apa ya, serem dan agak-agak mirip sama sekte sesat gitu. Jadi ini dia outfit khas mereka. Menurut gue ini ciri khas banget karena mereka tuh kayak pakaiannya serba putih-putih. Yang paling ciri khasnya sih topi kerucut mereka ya, yang bener-bener cuman bolongannya tuh di mata, dan yaudah selebihnya jubah putih dan ada logonya di sebelah mana tuh, sebelah kirinya mereka ya kayaknya. Dan menurut gue pribadi dari outfitnya mereka tuh sangat menyeramkan ya guys, karena jubah putihnya terus kayak topi kerucut itu yang bikin gue mikir kalau ini tuh merupakan sekte sesat. Kak, awal mula mereka bisa ada tuh kenapa? Nah, awal mulanya nih, kenapa mereka ini bisa ada itu akibat perang saudara di Amerika Serikat itu pada tahun 1861 sampai 1865. Jadi berjalan 4 tahun tuh. Nah, kenapa kok ini bisa perang nih? Jadi ada perbedaan sikap dari Amerika Serikat bagian utara dan juga Amerika Serikat bagian selatan. Jadi perbedaan sikapnya ini mencangkup banyak hal, dari mulai perdagangan, pajak, hak-hak negara bagian, dan juga isu perbudakan. Yaudah tuh kan, gara-gara ini akhirnya 11 negara bagian selatan itu pengen memisahkan diri. Dan yaudah tuh, akhirnya setelah itu perang, kerjaannya perang dah tuh. Habis perang kayak gitu, ternyata yang bagian selatan ini kalah. Nah, setelah kubu bagian selatan ini kalah, ada 6 orang mantan perwira tentara bagian selatan itu ngumpul, mereka ngobrol dah tuh kan, ngobrol sampai tanggal 24 Desember 1865 mereka itu membuat gerakan sendiri. Gerakan apa tuh Kak yang dibuat setelah ngobrol-ngobrol tadi? Ya itu tadi, siapa ya? Ku Klux Klan tadi yang sangat mendukung superioritas ras kulit putih. Setelah dibuatnya organisasi tadi, itu ternyata makin membesar, makin meluas, anggota-anggota member-membernya itu tuh makin besar di negara-negara bagian selatan Amerika nih. Balik lagi sama apa yang tadi udah gua bahas, dari namanya aja udah Ku Klux Klan yang berartikan persaudaraan ras kulit putih, yang dimana udah pasti tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menyerang ras-ras kulit hitam.
Organisasi KKK ini terbagi menjadi 3 generasi, yang pastinya generasi pertama itu dimulai dari tahun 1865 dari yang obrolan siapa ya tadi, 6 perwira tentara bagian selatan tadi, yang dimana itu outfitnya belum kayak yang seterkenal ini, yang belum serba-serba putih itu. Jadi outfitnya mereka tuh masih serba hitam. Karena mereka ngerasa organisasinya ini tuh udah berkembang, udah membesar, anggota member-membernya ini tuh udah banyak di seluruh kota dan juga negara bagian selatan Amerika. Nah, 2 tahun setelah terbentuknya organisasi ini, tepatnya tahun 1867, organisasi ini tuh kayak semua organisasi yang ada di penjuru negara maupun kota itu tuh dikumpulin di Nashville, Tennessee. Nah, tujuan organisasi ini dikumpulin adalah untuk dibikin hierarki organisasinya. Jadi kayak cabang ini ada di bawah cabang mana, terus kayak kantor pusatnya di mana, nanti ngelapornya di mana. Ya buat diperjelas lah organisasinya tuh mau dibawa kemana gitu. Nah, di pertemuan itu juga itu ada pemungutan suara untuk calon pemimpin dari si organisasi Ku Klux Klan ini. Dan hasil pemungutan suara dari organisasi tersebut adalah dipilihnya Nathan Bradford Forrest sebagai pemimpin pertama dari KKK ini, guys. Dan ternyata si Nathan ini tuh dikasih gelar resmi dari organisasinya sendiri bernama The First Grand Wizard, atau bahasa Indonesianya itu penyihir agung yang pertama. Nah, si Nathan ini tuh siapa? Kok bisa dia dipilih jadi pemimpin? Nah, Nathan Bradford Forrest ini merupakan mantan letnan jenderal bagian selatan Amerika. Dia ini juga memiliki perkebunan kapas dan juga pedagang budak. Jadi bisa disimpulkan kalau si Nathan ini memenuhi kriteria dari organisasi KKK ini ya, guys. Nah, tapi guys, anehnya di sini walaupun si Nathan ini tuh udah resmi menjadi pemimpin dari organisasi KKK ini, masih banyak organisasi KKK lokal tuh yang belum dapat surat resmi atas terpilihnya si Nathan ini sebagai pemimpin KKK. Alhasil karena mereka ini tidak mendapatkan surat resmi dari pusat, mereka ini melakukan pergerakan sendiri. Jadi mereka ini tidak melakukan aba-aba dari kantor pusat organisasi KKK ini. Nah, kita balik lagi nih ngomongin outfit. Dari awal pembentukan KKK ini juga outfitnya itu tuh udah serba pakai topeng, walaupun outfitnya itu tidak seterkenal yang kayak sekarang-sekarang. Cuman itu mereka konsisten dari awal itu pakai topeng biar mereka ini tidak dikenal oleh polisi. Jadi ya udah mereka ngerasa tidak dikenali polisi dan akhirnya mereka berburu orang kulit hitam. Jadi ya udah mereka ini kerjanya cuman berburu orang-orang kulit hitam, guys. Dimulai dari intimidasi, propertinya dirusak, dagangannya dijarah, sampai dihilangkan nyawanya ya, guys. Pada tahun 1871, sekitar 500 orang dari anggota KKK ini itu menyerang penjara di Tennessee, guys. Dan mereka ini berhasil menghabisi nyawa 8 napi yang berkulit hitam. Sekitar tahun 1867 sampai 1868, anggota KKK ini berhasil menghabisi nyawa 7 anggota legislatif yang berkulit hitam. Gak nyampe di situ aja, ternyata mereka kalau udah nemuin anggota legislatif, mereka juga menghabisi nyawa keluarganya dari anggota legislatif itu, guys. Menurut gue ini udah di tahap gila banget sih rasisnya, kayak lu gak ada salah apa-apa karena lu cuma mempunyai kulit hitam yang dimana itu merupakan karunia Tuhan ya. Itu lu dihabisi nyawanya cuma-cuma, guys. Dan alasan si anggota KKK ini ngebunuh keluarganya juga itu karena mereka nggak mau yang namanya orang kulit hitam tuh berkecimpung ke dunia politik, guys. Jadi bener-bener kayak udah gue kagak mau ada orang-orang kulit hitam di dunia politik. Oke, di mana-mana lah. Intinya pedagang iya dibantai sama mereka, kayak serasis itu gitu. Di masa jabatan Nathan Bradford ini, dia bilang kalau anggota dari KKK ini tuh berjumlah 500.000 orang, guys. Dan dia bilang kalau dia bisa mengumpulkan 40.000 orang dalam kurun waktu 5 hari. Cuman karena dia tuh pengen ngumpulin orang-orang ras kulit putih yang pengen ngebantai orang-orang kulit hitam, guys. Jadi kayak semakin banyak nih orang-orang ras kulit putih yang bergabung di organisasi KKK ini. Ya udah, dia bilang semakin banyak juga tuh orang-orang kulit hitam yang bisa. Jangankan orang kulit hitam deh yang udah pasti jelas-jelas bakal diburu sama anggota KKK ya. Orang kulit putih aja nih, keciduk ngebela orang kulit hitam, itu bakal diburu juga, bakal dihabisin juga nyawanya sama si anggota KKK ini, guys. Contohnya seperti gambar yang ada di sini, ini merupakan gambar George S. Burney yang sedang pengen dihabisi nyawanya dengan anggota KKK karena si George ini cenderung membela ras kulit hitam, guys, terang-terangan.
Tahun 1870, akhirnya Hakim Federal memutuskan kalau organisasi KKK ini merupakan organisasi teroris, guys. Nah, dari situ nih, akhirnya pemerintah bagian selatan itu mencoba untuk membubarkan organisasi KKK ini. Pada tahun 1871, itu undang-undang Ku Klux ini tuh disahkan oleh Kongres yang ngasih wewenang kepada Presiden Amerika pada saat itu, yaitu Ulysses S. Grant, untuk memakai kekuatan militer agar menekan organisasi KKK ini, guys. Nah, alhasil gara-gara hal ini tuh 9 daerah di Carolina Selatan itu berstatus darurat militer. Udah tuh kan di situ terjadi penangkapan ribuan anggota dari Ku Klux Klan ini, guys. Akhirnya dari situ si Nathan, pemimpinnya organisasi KKK ini, mengumumkan pembubaran dari organisasi Ku Klux Klan ini, guys. Udah tuh kan udah adem ayem, orang-orang udah pada lupa sama keberadaan organisasi KKK ini. Tahu-taunya 44 tahun kemudian, tepatnya tahun 1915, ada seorang pendeta yang bernama Joseph William ini, dia tuh kayak ngebangkitin lagi organisasi KKK. Jadi disinilah terbentuknya generasi kedua dari anggota KKK, yang dimana generasinya ini ternyata makin sadis lagi, makin kejam lagi cara mainnya. Aduh, udah makin gila banget lah itu. Kok bisa Kak udah adem ayem tiba-tiba 44 tahun loh mereka tiba-tiba bangkit lagi? Menurut Time Magazine, awal kebangkitan dari generasi kedua organisasi KKK ini dimulai dari termotivasinya orang ras kulit putih dengan film yang berjudul The Klansman, yang dimana film ini juga diambil dari novel dengan judul yang sama. Nah, tapi guys, ternyata film The Klansman ini tuh sekarang lebih dikenal dengan film yang berjudul The Birth of a Nation. Nah, jadi dalam film si The Birth of Nation ini tuh kayak film yang memuliakan organisasi KKK tersebut. Alhasil, banyak orang-orang ras kulit putih yang terinspirasi dari film tersebut. Salah satunya ya itu tadi si William Joseph yang akhirnya mendirikan generasi kedua dari KKK itu. Nah, terus nih, ternyata generasi kedua dari KKK ini, dia tuh kayak memuliakan generasi pertama dari organisasi KKK. Jadi kiblatnya si generasi kedua itu ya generasi pertamanya. Jadi kayak jatuhnya sekarang bukan kayak organisasi lagi, lebih ke cult atau kayak sekte gitu. Nah, ini nih guys penyebabnya kenapa gerakan ini tuh menjadi gerakan radikal. Karena di generasi kedua ini, dia tuh udah jadi kayak aliran kepercayaan itu, jadi kayak ya udah ke brainwash gitulah isi otak pikiran anggota-anggota dari organisasi KKK ini. Nah, karena generasi kedua inilah juga itu penyebarannya tuh makin luas, anggotanya makin banyak. Jadi mereka ini bukan meluas hanya di bagian selatan Amerika aja. Jadi dia udah menyebar ke barat juga. Pokoknya intinya lu ras-ras yang kulit putih yang benci sama minoritas ini gabung ke organisasi KKK ini. Dan ternyata di situ targetnya mereka itu bukan hanya menghabisi orang kulit hitam aja. Yang awalnya kan organisasi pertama itu generasi pertama itu kan lebih ke nyerang kulit hitam doang kan. Kalau ini enggak guys. Jadi itu mau Asia, orang Spanyol, terus agama Muslim, Kristen, terus ateis juga. Pokoknya intinya yang minoritas lah di negara itu bakal dibantai atau dihabisi semuanya sama mereka. Nah, pada tahun 1920-an ternyata Amerika tuh udah banyak perubahan guys. Jadi imigran luar tuh banyak yang udah mudah aksesnya untuk ke Amerika. Terus kayak orang-orang kulit hitam udah banyak yang mengekspresikan diri mereka. Dan ya udah nih akhirnya si organisasi KKK ini karena masih ada ya mereka ngerasa kayak wah mereka terancam mungkin ya di situ. Terus mereka kayak ngasih kemudahan bantuan kepada orang-orang yang khusus kulit putih ya. Kayak mereka tuh menyebarkan bantuan untuk orang ras kulit putih kalau mereka ngerasa terusik sama minoritas, entah itu orang kulit hitam, orang Asia atau ya pokoknya imigran luar lah yang dimana itu minoritas di situ. Mereka bisa tinggal di kota yang dimana mereka tuh cuman orang-orang kulit putih aja. Jadi kayak cuman orang-orang bule aja gitu kasarnya. Jadi full ya di situ satu kota itu isinya emang cuman orang kulit putih doang. Nah, ya udah tuh karena sebagian besar juga udah pada tinggal di kota yang khusus ras kulit putih kan. Akhirnya mereka di brainwash lah tuh kan isi pikiran mereka
iniin masukin ritual-ritualnya mereka, gimana caranya gue kagak paham. Intinya dari situ mereka tuh makin menyebar, makin meluas, makin banyak anggota-anggota dari dari organisasi KKK ini. Diperkirakan 4 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1924, itu tuh populasi yang beraliran KKK ini tuh ada 4 juta orang di Amerika. Dan juga itu kayak 15% dari populasi Amerika pada saat itu. Jadi bisa dibilang itu banyak banget yang ngikutin aliran dari Ku Klux Klan ini ya guys. Nah, awal mula dari generasi kedua ini juga guys, itu ada yang namanya salib dibakar. Selain mereka udah mulai pakai outfit yang putih-putih yang terkenal itu emang di era generasi kedua, mereka juga menggunakan salib yang terbakar. Kok bisa mereka ngidein salib terbakar gitu? Padahal kan katanya generasi yang pertama itu nggak gunain salib-salib yang terbakar. Nah, itu tadi guys, ternyata itu awal mulanya dari film yang The Klansman ini, yang dimana sekarang terkenal sebagai The Birth of a Nation ini. Ternyata di sini di dalamnya itu tuh ada yang namanya salib terbakar. Jadi salib terbakarnya itu sebagai simbol yang ada di film The Klansman ini. Terus diadaptasi lagi ke film yang The Birth of a Nation, lalu diadaptasi lagi tuh sama yang generasi keduanya. Ya jadilah simbol mereka yang generasi kedua. Karena seperti yang kita tahu, kalau populasi di Amerika itu rata-rata sebagian besar memeluk agama Kristen. Jadi bisa dibilang mereka ini simbolnya adalah salib kebakar, adalah bentuk intimidasi musuhnya mereka. Dan dari situlah juga mereka menghabisi nyawa korban mereka dengan cara diikat, disiksa, dibakar bebarengan dengan salibnya ini. Akhirnya pada tahun 1944, generasi kedua dari Ku Klux Klan ini tuh dibubarkan karena dari IRS atau yang servis pajaknya Amerika itu tuh dinaikin terus pajaknya mereka. Jadi dinaikin, akhirnya mereka itu nggak mampu bayar pajak lagi, ya udah akhirnya bubar tuh mereka. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ aja guys. Tepatnya 2 tahun kemudian setelah dibubarkannya generasi kedua itu, terbitlah generasi ketiga dari organisasi Ku Klux Klan ini. Nah, ternyata yang mendirikan generasi ketiga dari KKK ini adalah Samuel Green, yang merupakan mantan pendeta agung dari KKK generasi kedua. Jadi bisa dibilang si Samuel ini belum move on ya sama organisasi KKK-nya itu. Dan ternyata fakta yang sangat mengejutkan bagi gue adalah KKK generasi ketiga ini berlangsung sampai sekarang. Tapi guys, bisa dibilang kalau generasi yang ketiga ini jumlahnya nggak terlalu banyak, bahkan bisa dibilang nurun drastis dibanding generasi pertama maupun generasi yang kedua. Jadi penyebabnya generasi ketiga bisa nurun drastis akibat karena KKK ini tuh yang terlalu berlebihan kesadisannya ya. Emang bener gitu, kayak sadis banget menurut gue. Jadi pada tahun 1955 sampai 1965, ya sekitar 10 tahunan gitu, ternyata generasi yang ketiga ini itu bertanggung jawab atas 200 kasus pengeboman dan juga kasus penghabisan nyawa 40 orang pejuang HAM. Dan ternyata kasusnya ini tuh kayak terbuka jelas sama publik. Jadi publik ini tuh berani menentang si organisasi KKK ini. Dan akhirnya pada tahun 1960-an itu FBI berhasil menyelinap masuk ke dalam organisasi KKK yang generasi ketiga ini. Nah, dari sinilah akhirnya anggotanya mereka tuh turun drastis. Dari tahun 1960-an itu mereka anggotanya sekitar 40 ribuan orang, sampai 1973 yang mereka tuh cuman anggotanya 1.500 orang. Bayangin tuh. Itu mah bukan nurun drastis lagi ya, udah hampir punah gitu jatuhnya. Ya tapi itu lagi guys, karena tadi kan kita udah dari generasi yang pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Organisasi KKK ini tuh ternyata masih selalu punya cara untuk membangkitkan organisasi Ku Klux Klan ini lagi guys. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya. Mereka makin berani lagi untuk muncul secara kelompok, terutama di saat Donald Trump itu menang jadi presiden di saat pemilu tahun 2016, di mana sempat waktu itu David Duke yang merupakan mantan penyihir agung organisasi KKK ini sempat nge-tweet, "God bless Donald Trump, ini saatnya untuk bertindak benar, kita rebut kembali Amerika." Kayak gila ya, nih orang ini masih bisa-bisanya tahun 2016 nge-tweet kayak gitu, maksudnya kayak tolonglah.
Kalian tuh sempet denger gak sih kalau bahwasannya di Amerika itu banyak kejadian kayak di mall, di sekolah, itu tiba-tiba ada orang random, ya udah tiba-tiba nembakin aja gitu kayak murid-murid yang ada di sekolah, orang-orang yang lagi belanja di mall gitu. Ternyata ini juga disebabkan oleh si KKK ini guys. Mereka ini dari awal generasi sampai sekarang juga masih sama tujuannya, mereka membantai para kaum minoritas. Anggota-anggota dari KKK ini tuh percaya kalau kedatangan dari orang-orang yang di luar kulit putih ya, di luar ras kulit putih, itu menyebabkan kenapa Amerika itu tidak sejaya dulu guys. Jadi kasarnya kayak adanya imigran, terus kayak orang-orang Asia, orang-orang yang beragama, orang-orang kulit hitam, itu tuh penyebab utama kenapa Amerika itu tuh ya tidak jaya lagi lah, tidak seberjaya dulu lah gitu. Jadi kayak menurut gue di sini otaknya cetek sih. Oke guys, mungkin segitu aja untuk pembahasan Ku Klux Klan ya, dari generasi pertama sampai generasi ketiga yang ternyata masih ada sampai sekarang. Agak bikin gue ketakutan juga nih. Maksudnya kayak di sini kan gue bukan ras kulit putih ya, saya maksud gue kalau misalkan gue ada rezeki amin gitu ke Amerika, kayak tiba-tiba amit-amit gitu ya, ternyata masih ada kejadian kayak gitu kan agak gimana gitu ya. Ya dari awal mereka pembuatan organisasi ini tahun 1800-an loh guys, ternyata masih bertahan sampai tahun sekarang, tahun modern ini. Itu membuktikan kalau mereka selalu punya cara untuk membangkitkan organisasi mereka sendiri ya guys. Dan gue harap untuk kedepannya ya, mau tahun-tahun berikutnya, puluhan tahun yang kedepannya, semoga tidak ada lagi ya kejadian-kejadian sadis kayak generasi-generasi sebelumnya dari Ku Klux Klan ini. Oke, mungkin segitu aja untuk video hari ini. Gue mohon maaf kalau terdapat kesalahan dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gue Ayu Helena, see you in the next video. Bye-bye.